Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aisyah NIM 19001, kelas D3 3A. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Dengan dosen pengampu saya, Ibu APT Ratnasari Dewi M.Fam dan Ibu APT Tiara Tri Agustini M.Fam. Berikut ini video penyuluhan tentang Stop Demam Berdarah Dengue. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Sebentar ya Bu. Oh iya. Saya perkenalkan, saya Aisyah, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di sini saya ingin memberikan Ibu sedikit informasi yang penting, Ibu. Nah, informasi apa yang akan saya berikan? Nah, di sini saya akan memberikan Ibu sebuah buku nih. Ibu bisa baca, namun karena bukunya ini cuma ada 3, jadi Ibu bisa berbagi aja ya Bu, bisa satu orang bisa berdua. Ini Bu, oh iya Bu ya. Ini Bu. Nah, bisa dilihat ya Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DBD. Nah, mungkin Ibu di sini udah tahu nggak apa itu DBD? Demam berdarah. Demam berdarah. Benar sekali Bu, demam berdarah ya Bu. Nah, penyebab dari DBD ini adalah dari virus dengue Bu namanya. Nah, virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti Bu namanya. Nah, gimana sih Bu nyamuk Aedes aegypti itu? Nah, mungkin Ibu bisa lihat nih, di sini ada gambarnya Bu. Nih, ini nyamuknya ya Bu. Ini nyamuknya sangat berbahaya sekali Bu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu lihat nyamuknya seperti ini, Ibu bisa langsung membunuhnya aja ya Bu. Jangan dibiarkan menggigit. Soalnya ini sangat berbahaya. Nih, untuk ciri-cirinya ini, ukuran tubuhnya itu sangat kecil, yaitu 3-4 cm. Kemudian untuk tubuhnya itu bersisik, bergaris putih, berkelakar. Nah, untuk ciri-cirinya bisa Ibu baca sendiri ya Bu. Di situ ada banyak sekali ciri-cirinya. Nah, kemudian untuk penyebabnya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa penyebabnya itu adalah dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada saat orang yang sudah terkena DBD ini sudah kemudian ada nyamuk Aedes aegypti ini, dia menggigit penderita, nanti nyamuk itu akan membawa virus dari penderita ini Bu. Nah, jadi nanti nyamuk itu akan kembali menggigit kita yang sehat. Jadi dia akan rodanya memutar Bu. Jadi seperti itu dia nyamuknya itu akan membawa virus tadi. Kemudian untuk gejalanya, nah kalau misalkan nih wanti-wanti aja ya Ibu, siapa tahu di rumah ada anak-anak Ibu atau suami Ibu misalkan terkena nih Bu. Nah, ini ada gejala-gejala yang harus kita waspadai bersama Bu. Nah, gejalanya apa sih Bu? Nah, gejalanya yang pertama itu demamnya sangat tinggi Bu, mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian ada nyeri kepala berat, kemudian ada nyeri pada sendi, nyeri pada bagian belakang mata. Nah, untuk gejala-gejala ini juga sangat banyak ya Ibu-Ibu. Bisa dilihat pada bukunya masing-masing. Gejalanya ada 10 ya Bu. Kemudian untuk pengobatannya, nah misalkan sudah terlihat nih pada anak-anak Ibu di rumah, misalkan gejala-gejala tadi terlihat pada anak Ibu nih, bisa dilakukan pertolongan pertama Bu. Nah, apa sih pertolongan pertamanya? Nah, untuk pengobatannya itu anak-anak Ibu bisa diberikan cairan agar terhindar dari dehidrasi Bu. Kemudian anak Ibu harus diistirahatkan gitu, suruh tidur, harus banyak istirahat. Kemudian diberikan obat konsumsi penurun panas Bu, supaya panasnya yang tadi itu bisa menurun. Nah, selanjutnya
untuk kasus. Nah, DBD ini sendiri, Bu, kasusnya itu di Indonesia sudah banyak sekali ya, Bu. Jadi DBD ini memang sudah harus kita waspadai, Bu, karena di Indonesia itu sudah beribu-ribu, Bu. Dapat dilihat pada buku itu sudah ada 61.000 kasus, Bu. Nah, untuk itu kita harus mencegahnya. Nah, apa sih pencegahan yang harus bisa kita lakukan? Apalagi kita sebagai ibu rumah tangga nih, Bu, ya. Kita harus bisa melakukan pencegahan agar anak-anak kita, suami kita di rumah bisa terlindung dari DBD ini. Nah, pencegahannya itu kita bisa lakukan dengan 3M+, Bu. Nah, bagaimana sih 3M+? Mungkin dari ibu yang di ujung sana bisa membacakan apa sih 3M+ itu? Yang pertama menguras, Ya, benar. merupakan kegiatan membersihkan atau mengolah tempat yang sering menjadi penampung air seperti bak mandi, kendi, toilet, air, rum, dan tempat penampungan air lainnya. Iya, benar. Nah, yang pertama itu menguras, Bu. Nah, di sini kan misal di rumah kita nih pasti ada bak mandi ataupun baskom gitu kan, Bu. Nah, itu harus sering-sering kita kuras, Bu, airnya supaya tidak sebagai tempat nyamuk gitu, sarang nyamuk, jentik-jentik kan itu akan sangat berbahaya, Bu. Nah, yang kedua itu menutup. Nah, apa sih maksud menutup di sini? Nah, menutup ini maksudnya misalkan tadi ibu-ibu di rumah nih punya ember atau baskom kan di rumah biasanya untuk menampung air hujan gitu. Nah, di sini harus ditutup, Bu, supaya nanti nyamuk tidak bisa bersarang di dalam air itu. Nah, yang selanjutnya memanfaatkan di sini maksudnya adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang ada di rumah. Misalkan ada plastik nih, Bu, ya, jangan dibuang itu, Bu. Itu bisa dibuat hal-hal yang berguna, misalkan untuk tempat bunga ataupun tempat yang lain gitu, Bu, yang bisa berguna. Nah, selanjutnya ada plusnya. Mungkin dari ibu yang di bab dongker bisa membacakannya gitu, apa plusnya? Plusnya itu ada memelihara ikan pemantik jentik nyamuk. Ya benar ya, Ibu. Untuk ikan ini kita bisa pakai ikan, ibu-ibu tahu nggak sih apa itu ikan cupang? Tahu? Yang lagi nge-hit sekarang tuh ya? Iya, gitu. Mahal itu. Anak paling sering tuh kan makan ikan cupang itu kan. Nah, itu bisa diletak pada ember ataupun tempat untuk tempat air kita, Bu, seperti di drum ataupun di ember. Nah, selanjutnya menggunakan obat anti nyamuk. Nah, kalau ibu-ibu di rumah nih sering kan itu, Bu, pakai bakar. Nah, bisa juga begon. bisa tuh, Bu. Itu bagus, Bu, untuk mengusir nyamuk. Nah, selain itu kita bisa melakukan gotong royong bersama. Suami ibu nih males deh. Wah, nggak bisa tuh, Bu. Itu suaminya harus selalu diingatin tuh, Bu. Nanti diajarin nanti malam. Kemudian kita bisa gotong royong. Nah, untuk ibu-ibu nih bisa nanti sama-sama membersihkan daerah lingkungan di sini biar lingkungan di sini terjaga, teraman pokoknya di sini. Nah, mungkin dari saya itu aja ya, Ibu. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk ibu. Nah, sebelum saya pergi karena ada penyemprotan di tempat lain, saya di sini ada yel-yel nih, Bu, sedikit supaya ibu-ibunya semangat gitu, Bu, ya. Nah, yel-yelnya itu ketika saya bilang stop demam berdarah dengan 3M+ gitu. Nanti saya akan menyebutkan stop demam berdarah, ibu-ibu jawab dengan 3M+, gitu. 3M+. Ya. Oke. Semangat ya, Bu. Oke. Nah, 1, 2, 3. Stop demam berdarah Dengan 3M+. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Waktunya. Iya, sama-sama. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.